Nusantara, where legends are born. Memasuki akhir Januari 2025, sorotan kepada PSSI dan Timnas Indonesia dijamin akan terus meningkat. Sebab semua juga tahu kalau dengan jarak waktu yang terbilang singkat, Coach Patrick harus bisa memaksimalkan setiap kemampuan pemain yang dimiliki agar tercipta sebuah konsep permainan yang bisa dipahami semuanya. Dan setelah 99,9% Timnas ketambahan 2 pemain baru dalam diri oleh Rummenigge dan Jairo, serta 1 asisten pelatih lagi, yakni Gerald van den Berg. Jangan lupakan juga jika PSSI sampai sejauh ini belum menentukan siapa dirtek untuk Timnas Indonesia. Namun menurut penuturan dari Pak Erik, setidaknya udah ada 3-4 nama dari berbagai negara yang akan diproyeksikan mengemban peran tersebut. Meskipun begitu, Belanda kemungkinan besar akan tetap menjadi negara asal dari dirtek yang baru. Nah, setelah dirangkum dari berbagai sumber, sekarang ini memang udah ada 4 nama calon dirtek baru untuk Timnas Indonesia, yang mana keempatnya punya rekam jejak yang gak kalah mentereng. Di sisi lain ada mantan kiper Timnas Belanda dan MU, yakni Edwin van der Sar, yang memberikan sebuah pesan ataupun kode spesial untuk sepak bola Indonesia. Tentu saja, melihat segala sorotan yang makin kesini makin besar, membuat para tetangga di ASEAN merasa tambah iri. Karena secara tak langsung, keberadaan mereka kini seolah tak dianggap. Into the spotlight, with passion unbroken, with courage as our shield. Indonesia, your destiny is revealed. To the 2026 fields where the future's won, we stand as one until the battle is done. Satu persatu kebutuhan soal kekuatan Timnas Indonesia udah mulai dipenuhi oleh PSSI, terutama dari sisi staf pelatih. Masuknya Gerald van den Berg sebagai asisten pelatih ketiga adalah langkah yang oke. Dan untuk sekarang, PR-nya mungkin tinggal 2 pelatih lokal, 1 pelatih kiper, dan tim analis. Kalau pelatih fisik memang ada nama Quentin Jacoba, tapi ia sendiri belum diumumkan secara resmi. Yap, di luar itu semua termaksud penambahan pemain baru. Jangan lupakan juga kalau Timnas tuh masih belum nemu sosok direktur teknik. Dan soal masalah ini, sebelumnya Pak Erik sendiri udah pernah menjelaskan kalau beliau udah mengantongi 3-4 nama calon dirtek dari Inggris, Spanyol, Belanda, dan Jerman. Namun kembali lagi semuanya masih dalam tahap pertimbangan. Nah, dari negara-negara tadi, jelas Belanda adalah negara yang diprioritaskan. Biar apa? Ya biar tercipta kesinambungan dengan pelatih yang ada saat ini. Dan merujuk pada 4 nama yang ada dirangkum dari berbagai sumber, ada nama-nama seperti Fred Rutten, yang pernah punya sepak terjang melatih tim-tim seperti PSV Eindhoven, Schalke 04, Feyenoord Rotterdam, RSC, Anderlecht, dan FC Twente. Kemudian ada Jos Luhukay, pria 61 tahun yang punya garis keturunan Indonesia itu, pernah menangani tim-tim ternama di Jerman seperti Borussia Mönchengladbach, FC Augsburg, Hertha Berlin, hingga VfB Stuttgart. Lalu ada juga Henk ten Cate, mantan asisten dari Frank Rijkaard saat di Barcelona, yang mana ketika Patrick Kluivert masih bermain di sana. Dari sisi pengalaman, tentu Henk ten Cate adalah sosok yang udah kenyang akan persepak bolaan duniawi. Sebagai pelatih kepala, ia pernah memegang tim macam Ajax, Sparta Rotterdam, NAC Breda, Vitesse, hingga Panathinaikos. Lalu sebagai asisten, selain di Barca, pria 70 tahun itu juga pernah jadi asisten pelatih Avram Grant saat menukangi Chelsea. Nah, nama terakhir inilah yang mungkin terdengar gak asing bagi fans Timnas Indonesia. Dia adalah Pepijn Lijnders, pria kelahiran Broekhuizen, 41 tahun yang lalu, sudah lalu lalang menukangi sejumlah klub besar Eropa, baik sebagai pelatih tim junior hingga asisten pelatih bahkan manajer. Mengutip Transfermarkt, sepanjang Juli hingga Desember 2024, RC Salzburg mendaulat Lijnders sebagai manajer, di mana klub Liga teratas Austria yang selalu warawiri di Liga Champions Eropa itu ditanganinya dalam 28 pertandingan. Sebelumnya pada tahun 2018, dia juga pernah melatih klub Eredivisie NEC Nijmegen pada tahun 2003 hingga 2012.
Secara bergantian, Leinders pernah menjadi pelatih teknik untuk tim junior PSV Eindhoven dan FC Porto. Namun dari semua itu, yang paling mentereng adalah ketika dia bekerja untuk Liverpool, di mana ia tercatat 2 kali menjadi asisten bagi Jurgen Klopp. Awalnya dia menjadi pelatih untuk Liverpool U18. Nah, melihat hasil binaannya yang cemerlang, pada 2014 Leinders ditarik kembali menukangi sisi teknis tim utama The Reds. Setelah sempat ke NEC, pada tahun 2015 Klopp kembali mengajak Leinders mendampinginya dalam 334 pertandingan hingga 2018. Dan setelah melewati total 664 match bersama Klopp, Leinders akhirnya bisa memahami filosofi gegenpressing yang sangat itu. Tentu bila Leinders jadi dirtek untuk timnas Indonesia, bukan hal yang mustahil bila nantinya tim Garuda akan mengakulturasi gaya total football dengan gegenpressing. Pertanyaannya, apakah itu bisa? Ya, bisa-bisa aja, karena Alex Pastor pun juga sering melakukan hal itu ketika membawa Almere City promosi ke Eredivisie. Dan sejatinya, gaya total football dan gegenpressing punya beberapa unsur kesamaan. Yang jelas, mungkin inilah saatnya masyarakat Indonesia menyaksikan timnas Indonesia mempraktikkan sepak bola menyerang. Bukan lagi permainan pragmatis di masa kepelatihan Shin Tae-yong, walaupun kita juga nggak bisa menyalahkan Coach Shin, karena kembali lagi, semua pelatih punya filosofinya masing-masing. Namun jika PSSI ingin sesuatu yang beda, ya udah itu keputusan mereka, dan kita suka nggak suka harus menerima tanpa mengurangi respect kepada Coach Shin, kan gitu. We carry the hopes of those who came before. In the echoes of history, our voices blend. To the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. To the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. With passion unbroken, with courage as our shield. Indonesia, your destiny is revealed. To the 2026 fields where the future's won, we stand as one. Di sisi lain, melihat kondisi yang ada, mantan kiper MU dan timnas Belanda, Edwin van der Sar, turut memberikan reaksinya, di mana van der Sar turut menjadi orang yang bangga atas terpilihnya Patrick Kluivert jadi pelatih timnas Indonesia. Yang mana itu ia tunjukkan lewat sebuah komentar di akun 433 ketika memberitakan resminya Kluivert jadi new coach tim Garuda. Kemudian Van der Sar yang diketahui pernah 2 kali berkunjung ke Indonesia pada 2008 dan 2012 mengatakan jika kondisi timnas Indonesia yang sekarang banyak diisi pemain keturunan. Sejatinya adalah yang normal terjadi, bahkan negara-negara yang sepak bolanya maju pun juga begitu. Karena ya kembali lagi, naturalisasi bukan hal yang tabu di sepak bola. Saya sangat senang dan mengenai apa yang terjadi, saya rasa tidak hanya terjadi di Indonesia. Negara dengan sepak bola yang maju seperti Spanyol, Prancis, Inggris, Jerman, bahkan Belanda juga mengalami hal yang sama, ucap pria 54 tahun tersebut. We trust in unity, we rise from the dust. With each step, with each goal we score. We carry the hopes of those who came before. In the echoes of history, our voices blend. To the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. To the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. With passion unbroken, with courage as our shield. Yap, terlepas dari apapun, di luar nanti siapa yang akan jadi dirtek atau gimana nantinya, pemain akan beradaptasi dengan sistem Coach Patrick beserta jajaran pelatih yang baru. Yang paling penting untuk sekarang ini moga-moga aja para pemain benar-benar bisa menjaga performa di level klub masing-masing. Dan kalaupun negara tetangga iri karena Indonesia jadi negara ASEAN yang paling disorot, ya udah biarin aja nggak apa-apa. Hitung-hitung jadi motivasi juga kan buat mereka. Toh dulu kita juga pernah ada di titik terendah, jadi wajar jika sekarang kita boleh berbangga diri, namun tetap ya jangan berlebihan. Ya stay cool and chill aja, ya kan?
Dan untuk segala hal di luar sana yang berpotensi bikin timnas remuk redam, yuk sama-sama kita selengkat. Pokoknya jaga terus timnas kita karena ya emang ini kebanggaan kita. Ciptakan suasana yang sejuk karena timnas akan menghadapi 4 laga krusial. So tetap semangat dan sukses selalu. No judoy, no anarki, no narkoba. Oke, kita Garuda. Dreams ignite, Indonesia, rise into the spotlight. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.